wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada moderator, kepada Kang Egi Nasrullah juga, dan kepada seluruh ikhwan akhwat, rekan-rekan tenaga pengajar di SMA Negeri 5 yang kita cintai. Baik, di kesempatan ini saya mohon maaf, baru pertama kali mengikuti dan tiba-tiba harus jadi narasumber. Asal dongeng ya. Sebenarnya permasalahannya, qadarullah, rumah saya itu di depan masjid sekali. Terus nyangegang antara Sukabumi dan Bandung. Di Bandung dan di Sukabumi pun kebetulan juga, ya apalagi merenya ditakdirkan Allah hidup di antara masjid dengan masjid. Jadi kedua, nah ini kutipan dari pendapat Syekh Muhammad Abduh. Arabnya Arab Gundul dan kita kasih harkat ya, kita baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu dinul ilmi wal amal. Islam itu adalah agama ilmu dan agama karya, agama bekerja. Yakifu ala haqiqati ayatil Qur'aniyah wal kauniyah. Tegaknya Islam itu di atas kebenaran ayat Al-Quran dan ayat kauniyah. Berarti ayat Allah itu ada dua. Pertama ayat Qur'aniyah, dan itulah yang tertulis di dalam Al-Quran. Yang kedua wal kauniyah, ayat yang sifatnya itu makhluk lain selain daripada Al-Quran. Termasuk di diri kita sendiri, di bumi yang kita pijak, langit dengan antariksanya dan sebagainya, termasuk binatang yang paling kecil sekalipun, nah itu disebutnya ayat kauniyah. Wala ya'tarifu bis-sanaiyah bainahuma. Jadi agama Islam itu tidak mengenal as-sanaiyah, dikotomi, pemisah antara Al-Quran dengan ayat-ayat alam. Jadi kedua-duanya menyatu, terintegrasi. Iza bada'a annal Qur'an yata'aradu ma'al ilmi, jikakah ada seolah nampak pertentangan antara ilmu dengan Al-Quran, maksudnya Al-Quran dengan sains bertentangan, seolah-olah begitu. Pahunaka ihtimalani, itu terdapat dua kemungkinan. Imma annal ilma lam yasil ilal haqiqah. Pertama, ilmu sendiri belum sampai kepada titik kebenarannya. Jadi kalau misalnya kata Al-Quran begini, kata sains begini, sehingga kita bingung anu bener teh mana iya teh. Nah, kemungkinannya itu ada dua. Satu, ilmu belum sampai kepada titik kebenaran. Au annanasa akhtau fi fahmil Quran. Atau yang kedua, manusia itu sendiri salah dalam memahami Al-Quran itu. Jadi tidak mungkin antara sains dengan Al-Quran bertentangan. Kalaupun seolah bertentangan, satu, ilmu belum sampai kepada titik kebenaran. Yang kedua, manusia salah memahami Al-Quran. Nah, ini adalah kutipan dari Syekh Muhammad Abduh. Lanjut Kang Eki. Nah, dengan demikian, jadi Al-Quran itu mencakup semua aspek pengetahuan dan kehidupan. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari ayat ini. Ini di surat Al-An'am ayat ke-37. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardh. Tiadalah yang melata di muka bumi, maksudnya makhluk hidup yang bergerak, yang memiliki kaki 2, memiliki kaki 4, memiliki kaki 1000, atau tidak memiliki kaki, termasuk yang berenang di lautan. Tiadalah yang melata di muka bumi ini, wala ta'irin, dan tiadalah burung, yatiru bijana haihi,
yang terbang dengan dua ekornya, dua sayapnya, illa umamun amsalukum. Kecuali mereka itu, binatang-binatang itu, seumpama kalian sebagai umam. Umam itu sebagai, jangan diartikan sebagai bangsa ya. Ya sebagai komunitas. Komunitas burung, komunitas ikan, komunitas binatang vertebrata dan sebagainya. Nah, ada kata ma farratna fil kitabi min syai. Tiada yang terlewatkan, tiada kami lewatkan fil kitabi di dalam Alkitab, maksudnya di dalam Al-Qur'an, min syai sesuatu apapun. Jadi maksudnya Al-Qur'an itu mencakup segala aspek kehidupan baik ilmu dan yang lainnya. Jadi semuanya tercakup di dalam Al-Qur'an. Berarti Al-Quran ini sebuah kajian ilmu yang tiada lekang dikaji oleh waktu, oleh zaman, oleh siapapun dan kapanpun. Ma farratna fil kitabi min syai. Jadi di dalam Al-Quran itu tercakup semua aspek kehidupan. Sejak dari aturan hidup, dari sebelum tidur sampai bangun tidur, sampai kemudian mau tidur lagi, tata sosial kemasyarakatan, sains, sejarah dan sebagainya. Semuanya ma farratna fil kitabi min syai. Kami tidak melewatkannya. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka lah dikumpulkan. Nah, ini adalah janji Tuhan bahwa Al-Quran itu begitu syumulnya. Segala aspek kehidupan Allah atur, termasuk dalam sains. Lanjut Kang Egi. Nah, kemudian siapakah manusia yang terbaik? Kenapa saya bertanya begitu? Karena kita ini adalah seorang guru, dan dari guru inilah bagaimana kita menggapai nilai yang terbaik itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, yang dicetak hijau itu dalam ilmu mustalahul hadis disebutnya sanad. Jadi sanad itu adalah sandaran dari rawi dalam hal ini adalah Imam Bukhari ya, sampai kepada Rasul. Imam Bukhari itu kan hidupnya di tahun 250, kurang lebih di tahun 250. Sedangkan Rasul sendiri kan wafat tahun 10 Hijriah. Berarti ada bentang waktu 250 tahunan kurang lebih. Tidak mungkin kan Imam Bukhari langsung menerimanya dari Rasul, kan pasti berjenjang. Nah di sini dikemukakan Imam Bukhari dari gurunya namanya Hajjaj bin Minhal, terus dari Syu'bah, dari Alqamah, terus dari Sa'ad bin Ubaidah, kemudian dari Abdurrahman As-Sulami, dari Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, baru dari Utsman bin Affan inilah kita mendapati informasi bahwa Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini sabda Rasul. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kita sebagai seorang guru pas pada posisi sedang mengajar. Tapi yang kita ajarkan bukan Al-Quran. Nah, inilah permasalahannya. Bagaimana kita, siapapun kita, mengajari apapun pelajarannya, kita harus membumikan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi tolak ukur dari pembelajaran yang kita ajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa yang didahulukan itu yang belajar Al-Quran, kemudian disusul yang mengajarkannya? Ya jawabannya, sebelum seseorang mengajarkan Al-Quran kan dulu belajar dulu meren. Memang jadi ustadz, jadi kiai, jadi santri dulu kan begitu. Nah, ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lanjut Kang Egi. Nah, tadi dalam Sahih Bukhari nomor 5027, sekarang di nomor 5028. Redaksinya sedikit berbeda. Kalau tadi khairukum, kalau ini inna afdalakum. Sesungguhnya yang paling utama dari kalian.
Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Santri yang belajar Al-Qur'an dan yang terbaik dari kalian adalah guru yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini juga hadisnya dalam Sahih Bukhari. Secara maknawi tidak berbeda dengan dengan hadis sebelumnya. Silakan lanjut Kang Egi. Nah, kita sudah tahu bahwa tahapan pembelajaran Al-Quran itu kan yang paling pertama adalah tajwid. Kita belajar bagaimana mengemukakan huruf makhorijul huruf ya, sejak dari khaisum, sejak dari lisan, terus kemudian syafatain, jauf, halak, khaisum. Nah, dalam ilmu tajwid dasar kita belajar. Terus tahap yang kedua kan tahsin Al-Quran. Yang ketiga tahfiz Al-Quran. Yang keempat adalah tafsir. Nah, bagaimana kita menjadi seorang guru Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, di tengah kita sendiri tidak mengajarkan Al-Quran secara formal. Nah, disinilah kita harus mengambil segmen pasarnya, yaitu dalam tafsir. Tafsir itu artinya penjelasan. Jadi, yang harus kita ketahui, kalau menurut saya ya, seluruh mata pelajaran sejak dari biologi, kimia, fisika, olahraga, bahasa, itu sebenarnya adalah tafsir dari Al-Quran. Jadi kita secara tidak langsung harus menyadari diri ketika kita belajar mengajar biologi misalnya, kita sebenarnya sedang menjadi mufasir, sedang menyampaikan penjelasan dari Al-Quran, karena materi yang kita ajarkan itu tidak bisa tidak pasti di dalam Al-Quran akan dengan ayat Al-Quran, karena atom sendiri merupakan bagian daripada kajian Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 40 Allah berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala arniyaya. Meski sekecil seberat atom. Wa in taku hasanatan. Jikakah ada kebaikan yang kita lakukan, yudha'ifha, Allah akan lipat-lipatkan pahala dari kebaikan itu. Wa yu'ti milladunhu ajron azima. Dan akan didatangkan dari sisi Allah pahalanya yang besar. Nah, di sini dikemukakan bahwa kita janganlah merasa minder untuk melakukan amal meski amal itu adalah kecil. Lamun dina palabah mere duit ya maka musafir teu kudu kagok urang mere duit 1000 perak. Mere gede henteu, mere leutik era tungtung nama eueuh. Jadi sekecil apapun kita membuat sebuah kebaikan itu akan dilipat gandakan dan pahalanya nanti akan didatangkan. Nah, yang menarik ini adalah ketika Allah mengemukakannya zarrah. Sungguh Allah tidak pernah zalim meski sebesar zarrah pun. Kenapa Allah mengemukakan zarrah? Karena harus dengan bahasa apa lagi bahwa memang Allah sama sekali tidak pernah zalim. Dulu waktu saya mondok diartikan zarrah itu karena memang belum ada ilmu kimia dulu di pesantren ya. Jadi suka diartikan zarrah itu dengan biji sawi. Biji sawi itu bini cacim geuning nu aralitnya. Sami sarang tungtung jarum lah. Jadi ukuran kecilnya itu zaman dulu itu biji sawi. Jadi Allah tidak pernah zalim meski dengan sebesar biji sawi. Nah, mungkin kalau ada anak yang nakal akan bertanya begini, oh kalau setengah biji sawi mungkin Allah pernah zalim. Dulu mungkin begitu. Nah, dengan kimia itu kan tidak begitu. Tidak mungkin ada yang bertanya begitu. Karena kalau diartikan zarah sama dengan biji sawi itu kegedean banget. Mungkin kegedeannya jutaan kali daripada atom itu sendiri. Namanya saja biji sawi kan masih bisa tersentuh, masih bisa kelihatan. Loh kalau atom kan nggak bisa kelihatan. Dalam definisinya sendiri kan atom itu apa? Tadi partikel terkecil yang tidak bisa dibelah. Nah, artinya Allah sama sekali tidak pernah zalim. Mungkin penjelasannya
bisa seperti yang tertulis di slide berikutnya. Silakan Kang Egi. Nah, jadi zarah itu artinya atom. Atom adalah partikel terkecil yang tak dapat dibelah lagi. Karena memang saking kecilnya. Nah, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Mustahil berlaku zalim meski sebesar atom pun. Mustahil berlaku zalim meski sekecil apapun. Atau mustahil berlaku zalim sama sekali. Nah, Allah mengemukakannya dengan kata zarah. Nah, ini berarti memberi informasi kepada siswa, ini untuk guru kimia mungkin ya, bahwa Allah menggunakan zatnya sendiri dengan menggunakan kata atom sebagai wujud informasi bahwa tiada yang paling kecil kecuali atom. Dan kita tahu kan berarti paralel antara pengetahuan Al-Quran dengan pengetahuan sains bahwa Allah tidak mungkin pernah zalim meski sekecil apapun, dan partikel terkecil yang tidak bisa dibelah lagi itu adalah atom. Nah, guru kimia tentu akan indah ketika kita menceritakan tentang atom misalnya menggunakan kata apa firman Allah di surat ini. Jadi itu sama dengan berarti kita ikut membumikan Al-Quran melalui pembelajaran kimia. Kemudian kita bisa mengambil dari contoh biologi. Ini bagaimana kita menjadi guru biologi yang Qurani. Maksudnya ketika kita mengajar biologi, kita harus menyadari pula ini kesempatan saya menjadi guru Al-Quran gitu loh. Dan ketika kita menjadi guru Al-Quran, kita menjadi orang yang terbaik. Karena kita mengajarkan Al-Quran melalui tafsir, melalui penjelasan. Karena biologi sendiri menjelaskan tentang Al-Quran. Ini tentang misalnya tentang jaringan kulit ya. Kita sudah tahu betapa rumitnya yang namanya jaringan kulit itu kalau kita kaji secara detail. Dan tentu kita pernah belajar itu. Nah, baik, kita mulai. Di dalam jaringan kulit ya, syaraf peraba itu kan terdapat dalam sistem jaringan kulit. Terus, jika jaringan kulit rusak, maka syaraf peraba tidak akan berfungsi dan tidak akan merasakan sakit. Kalau sudah rusak. Terus, orang yang pintar, nah ini nih, orang yang pintar tapi tak beriman, mungkin saja tak takut dengan api neraka. Kenapa orang pintar tapi tak beriman tidak takut atau kurang takut terhadap neraka? Karena mereka bernarasi 1000 tahun di neraka, dia hanya merasakan sakitnya itu beberapa detik saja. Yaitu ketika jaringan kulit mulai hangus terbakar, setelah itu ketika kulit hangus terbakar, maka setelah itu tak akan merasakan sakit apapun, meski di dalam nerakanya 1000 tahun. Maksudnya apa? Loh kalau sudah rusak, sudah terbakar, tidak akan ada rasa sakit lagi. Karena jaringan kulitnya sudah rusak. Dan di bawah jaringan itu kan ada syaraf peraba. Jadi bagi mereka orang yang tidak beriman, mereka tidak terlalu ngeri mendengar kata neraka yang sangat panas. Mereka justru berpendapat bahwa 1000 tahun di neraka tidak masalah. Karena sakitnya hanya beberapa detik saja. Yaitu sejak dari dia dimasukkan ke dalam neraka, terus kemudian kulitnya rusak, gosong, jaringannya rusak, otomatis syarafnya rusak, ya udah 1000 tahun di neraka tidak akan terasa panas karena sudah perasa perabanya itu sudah rusak. Nah, mungkin orang tidak pernah orang yang tidak beriman akan berpikiran begitu. Tapi justru tidak menurut Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an ketika kulit melepuh dan terbakar dimasukkan ke dalam neraka, Allah akan mengganti dengan kulit yang baru. Artinya apa? Artinya ketika sakit di neraka itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang yang tak beriman. 1000 tahun di neraka sakitnya hanya 1-2 detik. Sesudah itu ya sudah, nyaman saja karena tidak punya rasa lagi. Justru kalau menurut Al-Quran, sakit di neraka itu akan terasa abadi. Kenapa? Karena Allah akan menggantikannya dengan kulit yang baru.
Nah, ini firman Allah, di mana di samping Allah menyampaikan betapa ngerinya Al-Quran, di balik itu Allah menyampaikan informasi sains bahwa sumber sakit itu memang dalam jaringan kulit. Ini di surat An-Nisa kita bacakan ya. Ini bagus untuk disampaikan kepada siswa oleh guru-guru biologi, sehingga nanti guru biologi betul-betul menjadi guru Al-Quran. Baik, kita bacakan. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kufur bi ayatina terhadap ayat-ayat kami. Saufa nuslihim nara. Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Nah, orang kafir tadi berkata, 1000 tahun gua di neraka, peduli amat, toh sakitnya hanya 2-3 detik. Ketika kita dimasukkan ke neraka, kulit kita kemudian gosong, ya udah selesai. Tidak akan merasa sakit lagi. Karena apa? Ya kalau sudah gosong, saraf sudah rusak, ya tidak akan merasa sakit lagi. Nah, justru uniknya di dalam Al-Quran tidak seperti dalam pemikiran orang-orang kafir. Kullama madijat juluduhum. Ketika setiap kali nadijat juluduhum. Nadijat itu ini bahasa isti'arah ya. Bahasa isti'arah itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya metafora. Jadi istilahnya itu kata pinjaman. Nadijat itu biasa digunakan untuk buahan, untuk buah-buah. Kalau buah sudah matang itu misalnya begini, jeruk itu sudah matang. Nadija al-burtukal. Najija mangga, mangga itu bahasa Arab juga. Nadija at-tamar. Jadi arti nadija itu artinya matang. Nah, itu aslinya dipakai untuk buah-buahan. Tapi di sini dipinjamkan untuk kata kulit. Nah, ketika kulit mereka matang, mungkin bahasa yang lebih tepat gosong kali ya. Gosong, terbakar. Nah, orang menyangka ya udah sakit selesai. Tapi justru di akhirat itu tidak seperti itu. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti mereka juludan ghairaha dengan kulit yang baru. Nah, kalau sudah kulitnya baru lagi berarti artinya sakitnya akan terasa lagi. Gosong lagi, ganti lagi, gosong lagi, ganti lagi. Artinya di dalam neraka kepedihan itu akan selama-lamanya. Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan siksa. Innallah, sesungguhnya Allah, karena adalah Allah azizan hakima, maha gagah, maha adil. Lanjut Kang Egi. Nah, jadi Al-Quran dalam mengutarakan dahsyatnya siksa neraka tidak sekedar memberi informasi kengerian siksa neraka, tapi juga memberi informasi sains dan pengetahuan. Apa? Indra praba dan perasa itu terdapat dalam jaringan kulit. Dan memang nyatanya begitu. Hanya tadi, kalau orang kafir beranggapan 1000 tahun di neraka terasa sakitnya 2-3 detik, tapi ternyata di dalam Al-Quran tidak. Dikemukakan, ganti kami dengan kulit baru, ganti kami dengan kulit baru. Itu artinya apa? Sakit mereka akan selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini akan memberi sebuah pembelajaran yang bagus jika guru biologi menyampaikannya dengan ayat Al-Quran. Silakan lanjut lagi Pak Igi. Nah, ini untuk guru PJOK nih. Untuk siapa berarti? Untuk Sir Ido ini. Untuk Pak Ahmad. Nih, guru-guru olahraga nih. Nah, baik. Ketika kita menjadi guru olahraga, kita pun bisa menjadi guru Al-Quran. Apalagi dalam Al-Quran itu banyak sekali dikemukakan isu-isu kesehatan. Salah satunya tentang pola makan. Baik, coba kita lihat surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman,
Ya bani Adam khudhu zinatakum. Wahai anak cucu Adam. Maksudnya kita semua manusia. Khudhu zinatakum. Kenakanlah perhiasan kalian inda kulli masjid. Ketika setiap kali kita masuk masjid. Nah, di sini secara labdiah zina itu artinya perhiasan. Maaf, ada kata zina. Nah, itu artinya perbuatan zina. Tapi kalau zina itu artinya perhiasan. Ada zina, ada zina. Sedikit saja tertukar. Pasti beda makna. Kenakanlah perhiasan kalian inda kulli masjid. Manakala kita masuk ke masjid. Setiap masuk ke masjid kita harus menggunakan perhiasan. Nah, secara makna labdiah seperti itu. Pemahaman awam mungkin begini, oh berarti pas kita masuk masjid itu datang dulu ke istri, pinjam gelang, pinjam ali, pinjam apa, itu kan perhiasan ya. Kita masuk ke masjid. Mungkin orang akan mengartikan begitu. Nah, di sini perlu diketahui, zina di sini suka diartikan pakaian. Kok pakaian diartikan zina, perhiasan? Karena zaman dahulu pakaian itu justru adalah perhiasan. Betapa mahalnya baju di zaman dahulu. Tidak setiap sahabat punya baju lengkap misalnya. Sarungnya, serbannya, kemejanya, belum tentu semuanya. Dalam hadis-hadis dikemukakan bagaimana seorang sahabat hanya menggunakan sehelai kain sarung. Itu menunjukkan bahwa memang zaman dahulu baju itu adalah perhiasan. Jadi ulama mengartikan zaman sekarang zinatakum itu di sini bukan berarti gelang atau cincin, bukan, tapi memang baju. Maksudnya berarti begini, wahai anak Adam, kenakan bajumu yang baik, yang layak, yang bersih setiap kali masuk ke masjid. Nah, sesudah ke masjid, pulang ke rumah, yang paling enak itu yaitu tadi, makan dan minum. Yang kita rasakan begitu, habis sholat berjamaah duhur, bapak-bapak, ibu-ibu kan langsung ke nasi padang, ya kan? Wakulu, makanlah. Washrobu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, sumber sakit manusia itu kan ketika berlebihannya itulah. Bahasa kita begini, tara eureun memeh terab. Sementara kan kalau konsep Rasul kan begini, tidak makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, sementara kalau di kita, belum lapar sudah makan lagi, berhenti sesudah terab. Nah, itu menyalahi banget dengan konsep Rasul ya. Nah, konsep Rasul, konsep Quran, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, ini konsep yang berkaitan erat dengan PJOK. Sesekali guru PJOK menjadi guru Quran itu adalah ketika menyampaikan konsep ini. Kalau kita mau sehat, tidak cukup dengan olahraga, termasuk adalah dengan mengatur pola makan. Heg dahar, heg nginum, ngan ulah berlebihan. Nah terus ayat selanjutnya. Nah ini di surat Abasa nih. Ini kaitannya juga dengan kesehatan. Di surat Abasa ada sepotong ayat yang bunyinya begini. Fal yang zuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat ila ta'ami, kepada makanannya. Hendaklah manusia melihat, memperhatikan terhadap makanannya. Nah, sepintas, kalau hanya secara makna, oh berarti artinya ketika kita mau makan itu ditutup heula. Ya seblak teh bangun teh ngeunah ya. Dan nempol lada lagi bangun teh ngaruy. Mungkin maknanya seperti itu, sepintas ya kan. Hendaklah manusia memperhatikan, melihat kepada makanannya. Apa hanya sekedar ditutup aja bahwa kita akan makan bakso, bahwa kita akan makan seblak, bahwa kita akan makan nasi padang. Oh ternyata tidak begitu. Jadi ini anjuran Allah
kepada manusia, dan kita harus menanamkan di diri anak-anak kita. Apalagi kan sekarang banyak jajanan-jajanan yang kurang baik untuk dikonsumsi, sementara anak-anak didik kita begitu doyannya makanan itu. Nah, keharusan manusia itu untuk memperhatikan makanan itu dalam hal apa? Jadi memperhatikan makanan itu tidak dalam arti ketika kita makan nasi padang terus ditelak-telak, Jadi bahasa Godeonnya gini. Kenapa misalnya Ayosep nih? Hayo nelak-nelak nasi yang akan dimakan. Kenapa Kang belum dimakan juga? Nah, terus ngomong, iya kan kata Al-Quran, hendaklah manusia menatap makanannya ditelak-telak, hungkul. Maksudnya bukan begitu. Jadi makna daripada melihat makanan, memperhatikan makanannya itu sebagaimana ahli tafsir mengemukakannya seperti ini. Silahkan Abu Ka'a. Slide selanjutnya. Jadi makna daripada fal yang duril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya itu satu. Apa yang kau makan itu? Terus apakah yang kau makan itu halal atau haram? Harus diperhatikan. Terus kemudian bagaimana Allah mendatangkan apa yang kau makan itu? Jadi ini menyuruh kita untuk tafakur. Yang kita makan misalnya satu suap nasi. Betapa panjang alurnya. Ini beras itu dari mana, didatangkannya prosesnya seperti apa, penanamannya seperti apa. Itu baru sahuap nasi. Dan memang kita harus harus berpikir sampai ke sana. Terus bagaimana cara kau mendapatkan makanan itu? Jadi halal dan haram itu tidak dalam pengertian ainiyah saja, termasuk hukmiyah. Kita makan makanan enak, tapi uang kita diambil daripada yang cara syubhat. Nah itu kan mengurangi kehalalannya. Secara misalnya, kita makan mie ayam, ya halal. Tapi hari duitnya menang maok. Nah itu kan berarti prosesnya tidak baik. Di samping kita harus melihat makanan ini halal atau haram, yang terpenting justru adalah bagaimana kita mendapatkan makanan ini. Kita ingin dan kita harus memastikan bahwa yang kita makan itu adalah betul-betul halal. Terus seberapa kadar kebutuhan makan untuk badan dan aktivitasmu? Jadi maksudnya begini, ketika aktivitas kita relatif kecil, tidaklah terlalu capeknya, merenan makannya pun jangan terlalu besar. Karena apa? Karena akan berakibat kepada penyakit. Yang kita makan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan badan kita, dengan kalori kita. Nah terus seberapa bahayakah makanan yang kau makan itu? Karena kalau makanan yang terlalu banyak, itu kan ada sabda Rasul yang berbunyi, mamala'a adamiyun wi'an syarran illa ayyakula. Tiadalah yang paling berbahaya memasukkan sesuatu melampaui bahayanya masuknya makanan ke dalam perut kita. Pasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makan, wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minum, wasulusun li nafsi, sepertiga untuk bernapas. Itu adalah ukuran standar dari Rasul. Jadi sangu seperti lo, air sepertiga, sepertiganya lagi untuk napas. Itu masuk kategori bersahaja di dalam makan. Lebih daripada itu artinya berarti tusrifu, kalian berlebih-lebihan. Nah ini saudara-saudaraku, seorang guru agama pun bisa menjadi guru terbaik di hadapan Allah ketika kita mengajari tentang kesehatan dikaitkan dengan Al-Quran, karena memang di dalam Al-Quran banyak sekali konsep-konsep menuju sehat. Jadi siapapun kita, mau guru apapun, mata pelajaran apapun yang diampu, insya Allah kita akan menjadi orang terbaik karena kita mengajarkannya, mengajar anak didik kita dikaitkan dengan Al-Quran. Dan secara tidak langsung kita sudah membumikan Al-Quran di hadapan Allah. Kita tak mau menjadikan ilmu pengetahuan terpisah dari Al-Quran. Karena hakikatnya Al-Quran dengan sains itu adalah menyatu. Ketika sains berkata dan membuktikan kebenaran, itu banyak sekali kebenaran-kebenaran Allah yang Allah
buktikannya dengan melalui kebenaran sains. Jadi anak-anak kita bagaimana kita ajari secara teoritis seperti di dalam kurikulum, tapi kita juga harus lincah bahwa materi ini di dalam Al-Quran itu ada. Nah, ketika kita sampai kepada titik itu, kita akan mendapatkan manusia terbaik versi Rasul ya, bukan versi pemerintah. Jadi kalau di pemerintah kita di hadapan sistem kita harus kimob, kita harus ngisi TRK. Di hadapan Rasul lain lagi. Kita harus menyisipkan nilai-nilai Al-Quran di tengah pelajaran yang kita ajarkan. Dan insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik. Karena sabda Rasul tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kurang lebih diskusi kita bagaimana kita menjadi guru inspiratif dan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dari apapun mata pelajaran yang kita ajarkan kepada siswa dan kita menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terima kasih, itu saja yang bisa sampaikan dan dikembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari guru kita semuanya tentang membunyikan Al-Quran. Banyak sekali ternyata ya sambungannya, di mana saya sendiri pun masuk ke masuk ke jajaran terdepan Pak Ustadz Baginten Sarjana Usuluddin Pak Ustadz masih dangkal pengetahuan saya gitu ya. Secara teknis metode tafsir saja kan kita pahami ada beberapa ya, hanya 4 mungkin. Secara coraknya itu kan bejubel sebenarnya, walaupun Quraisy Shihab itu mengkonsepkan hanya 6 ya, hanya 6 corak. Ada tasawuf dan lain sebagainya, dan yang paling kena dalam kajian ini adalah ilmiah. Ada corak tafsir ilmiah, metodenya apa saja mungkin, tapi coraknya mungkin materinya salah satunya yang apa tadi sajikan ya, bersangkutan dengan pelajaran PJOK, dengan pelajaran apa tadi kimia gitu. Ketika memang kita tidak mau mengkaji, maka tertutuplah ya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu itu. Karena kita pun belum alim, belum mengetahui gitu ya, apa saja materi yang memang bersangkutan dengan bidang yang sedang kita ajarkan. Jadi mungkin di sini bukan maksud untuk menggurui, dari pemaparan yang panjang kali lebar dari tadi harus membukakan lah ya mata kita, membukakan mata hati kita bahwasanya Al-Quran itu ternyata sangat luas sekali dan tidak berujung ya. Ketika berbicara ilmu di dalam Al-Quran bagaikan berbicara buih di lautan yang mungkin hari ini berkurang, esok hari terus bertambah. Dan itulah pemaparan yang terbatas oleh slide ya. Saya harap banyak yang memang tertarik menyimak, kemudian ada kepenasaran untuk bertanya. Makanya sesi selanjutnya saya buka yaitu untuk sesi pertanyaan. Mangga silahkan. Ada yang mau bertanya? Bapak Agung tadi resen ya, silakan. Ya Pak Andika ya. Mangga Pak Ustadz Andika.
Ustadz Andika, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakasek, serta rekan-rekan guru PAI, dan kepada narasumber yang telah menyampaikan materi pada hari ini, yaitu membumikan Al-Quran. Mungkin dari beberapa aspek dalam Al-Quran itu mencakup dari siasa mungkin ya, munakahat, jinayah, dan perhukuman. Nah itu ada semuanya mungkin dalam Al-Quran. Ini mas menambahkan aja. Dan dalam hadis pun dikatakan barang siapa berbuat yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya adalah perkara yang meragukan, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut melanggar perkara yang meragukan atau subhat, maka mencucikan diri untuk agamanya dan kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang berada di jalan perkara yang meragukan, maka dia telah jatuh pada perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembala dan mengembala ternaknya pada larangan dan hampir jatuh ke dalamnya. Nah mungkin jadi kita bukan hanya mungkin kepada pedoman dari Al-Quran saja mungkin ya. Jadi pedoman hidup kita mungkin ada yang Al-Quran, taraktu fikum amro ini ma'in tamassakum dan tadilu bihima kitabullah wa sunnata rasul. Telah aku wasiatkan yaitu kitab Allah itu sebagai Al-Quran, wa sunnata rasul yaitu sebagai hadis, ijma, istihad, dan yang terakhir yaitu kias. Jadi kita kalau misalkan hanya belajar kepada Al-Quran mungkin kita akan merasa pincang gitu. Tapi kalau misalkan sebagai penguat, kalau tidak ada berada dalam Quran, maka kita dalam hadis. Kalau misalkan tidak ada hadis, dalam ijtihad. Dan yang keempat yaitu kias atau menganalogikan. Nah itu sebagai landasan sumber hukum Islam agar kita sebagai pedoman. Jadi raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wabil rasulillah sallallahu alaihi wasallam wabil qur'ani imami. Nah sebagai itu. Nah itu luar biasa yang penjelasan tadi yang sebagai atom apabila kita melakukan ada tambahan, ada pertanyaan ternyata ya Ustadz Andika ini. Nah, tadi yang saya serap tambahannya itu ya intinya ada kajian di luar Al-Quran yang memang harus jadi pertimbangan, sehingga tadi ada beberapa seperti kias dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin itu masuk ke ranah metode penafsiran juga sih. Dan kemudian yang jadi pernyataan apa ini teh dari Ustadz Andika, bagaimana ketika orang tersebut langsung berpatokan kepada Al-Quran. Mungkin orang tersebut punya kecakapan dalam penafsiran ya, gitu. Jadi tidak menggunakan dasar hukum yang lain, gitu. Yeah. Atau misalnya orang tersebut memang tidak lagi membutuhkan dasar hukum yang lain dan terjawab hanya dengan Al-Quran saja. Nah, statusnya atau kedudukan dari orang tersebut dan cara menafsirkan. Ya, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ka Pun Adi Ustadz Andika. Jadi Al-Quran itu di zaman Rasul, siapa yang menafsirkannya? Tiada bukan kecuali Rasul sendiri. Nah, ketika Rasul sudah wafat, banyak sekali orang yang bertanya-tanya kepada sahabat. Nah, sehingga perkembangannya lahirlah ilmu tafsir. Rasul adalah sosok penafsir paling utama. Ketika satu ayat Al-Quran yang terbaik ditafsirkan adalah dengan ayat yang lain. Jadi tafsirul ayat bil ayat. Seperti misalnya bagaimana kita memahami Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan ketika Rasul berusia 40 tahun. Tidak ada catatannya di dalam ayat Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu turun 17 Ramadan sehingga kita memperingati nuzulul Quran. Nah, untuk menjawabnya itu
tiada lain kecuali harus mengait-kaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, berarti ditafsirkannya ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain sehingga kita tahu 17 Ramadan adalah hari di mana Al-Quran pertama kali turun. Terus yang kedua, ketika tidak ada di dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskannya, baru kepada hadis. Berarti disebutlah itu dengan tafsirul ayat bil hadis. Itulah tafsir yang terbaik. Dan itu disebutnya dengan tafsir bil maksur. Nah, tafsir seperti itu kita menemukannya misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu menafsirkannya itu dengan Al-Quran lagi atau dengan hadis Al-Quran. Dengan sunnah, dengan hadis. Nah, baru di bawahnya ada yang disebut dengan tafsir bil ma'kul. Tafsir dengan logika. Nah, biasanya menggunakan ketajaman logika dari sang ahli tafsir itu sendiri. Misalnya contohnya tafsir Jalalain. Itu kan di dalamnya tidak ada kajian bahasan menjelaskan satu ayat dengan ayat Al-Qur'an atau dengan hadis, tapi cukup dengan logika si mufassir itu sendiri. Nah, untuk sementara pertemuan kita ini, saya hanya ingin mengajak kepada rekan-rekan guru. Karena begitu indahnya sabda Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kita, siapapun di antara kita bisa menjadi guru Al-Quran. Kapankah itu? Yaitu tadi ketika penyampaian materi kita ini, kita merujuknya kepada Al-Quran. Dan saya yakin pasti ada itu dan begitu banyak. Contoh tadi kan di biologi, terus di matematika banyak gitu. Kang Egi, dalam Al-Quran itu banyak sekali bilangan-bilangan pecahan. Nah, nanti misalnya kalau belajar tentang pecahan, ada bagusnya dikembalikan kepada Al-Quran. Jadi mengajari pecahan sambil dikemukakan, dalam Al-Quran ini dikemukakan banyak sekali loh bilangan-bilangan pecahan dan teorinya. Nah, misalnya dalam fisika juga banyak tentang misalnya tentang yang disebut dengan gravitasi. Subhanallah, ada itu ayatnya. Jadi anak akan mendapatkan sebuah pengakuan, betapa benar Al-Quran itu. Nah, hal yang tidak mungkin disampaikan oleh Ustadz, tapi justru akan tepat ketika dimukakan oleh guru bidang studinya. Itu akan lebih keren. Makanya sesuai dengan tema membumikan Al-Quran dalam pembelajaran. Jadi nanti saya membuka dialog, bagaimana di antara kita, ada enggak di dalam Al-Quran nih materi ini. Tentu tidak akan semuanya, tapi dalam beberapa materi seperti tadi kan tentang jaringan kulit, tentang kehamilan, fase-fase kehamilan, itu kan di dalam Al-Quran ada. Nah, itu aja Ustadz. Nah, jadi semoga Al-Quran mewarnai kita semuanya. Nges puguh meureun ari guru PAI mahnya, guru yang lain pun insya Allah terwarnai oleh Al-Quran dan sama-sama mengambil posisi kita ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Rasul, mengajarkan Al-Quran. Amin. Amin, amin. Atur nuhun Ustaz penjelasan. Sawangson. Sami. Penanya kedua, disilahkan, mangga. Pak Roni saja, mangga mau bertanya. Sedikit membahas ya tentang tadi yang diutarakan oleh Ustadz Andika. Jadi ketika ilmunya memang mungkin sudah dianggap mumpuni, mungkin ketika langsung membaca Al-Quran dia dapat menafsirkan sendiri gitu ya, nggak usah noleh ke hadis sebenarnya ya, ketika masalahnya memang terjawab oleh Al-Quran. Seperti misalnya mungkin yang sangat gamblang itu untuk mawaris ya. Nah, itu kan sangat terperinci gitu ya. Sebenarnya walaupun sulit sekali dan jarang sekali yang mengamalkan sebenarnya untuk mawaris ini. Anggar we sadayana anak anak emak. Padahal itu bersangkutan dengan matematika PEGI gitu ya.
sangat luar biasa dalam Al-Quran itu sangat terperinci sekali gitu. Dan ya ketika memang ada kajian dan dasar hukumnya di dalam hadis itu tidak akan bertolak belakang sebenarnya gitu. Jadi kalau berbicara Al-Quran itu akan sejalan dengan dengan sumber hukum di dalam Islam yang lainnya, itu baik itu ijma ulama dan lain sebagainya, itu insya Allah tidak akan bertolak belakang secara prinsipnya ya. Nah, secara prinsipnya walaupun mungkin ada sebagian corak penafsiran yang memang berbeda berbeda segmen gitu ya. Ada yang tasawuf dan fikih misalnya itu suka ada gesekan tuh ya, tasawuf dan fikih. Makanya pembelajaran di dalam tafsir itu harus holistik, harus secara menyeluruh gitu. Nggak bisa kita tasawuf aja gitu kan. Nah, itu harus juga mengenal untuk fan ilmu yang lain sebenarnya. Baik, masih ada yang bertanya? Silahkan. Assalamualaikum. Nah, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Roni saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni saja. Ya Pak Andika saja, saya mau bertanya juga. Ini ke narasumber Pak Haji Cucu. Ya. Alhamdulillah, subhanallah ya, penjelasan dari para ustadz ini sangat-sangat bermakna sekali, sangat-sangat bermanfaat buat khususnya saya pribadi gitu kan. Hanya saja saya jadi terbersit dulu pernah ada sering ketika dengan teman-teman ya, teman-teman pernah lah mungkin di luar SMA 5 juga, bukan yang di SMA 5 sih. Ada kan seperti tadi kata Pak Haji bahwa kan ada istilah sampaikanlah ilmu itu Al-Quran itu walaupun hanya satu ayat gitu kan ya, betul ya? Iya. Ya, baligo ani walau ayat. Sampai ada kalimat seperti hanya saja dulu ketika kita mengikuti seperti itu hanya saja ada saja yang berkomentar bahwa lah karake apa sakit itu nih asapang Qur'ana gitu kan. Ini asapang iyeuna gitu. Nah itu kan tentu yang saya rasa bertolak belakang dengan apa yang disampaikan tadi bahwa justru bagaimana kita belajar Al-Qur'an dan menyampaikannya kepada orang lain kan. Dalam hal ini kita dalam pembelajaran berarti menyampaikan kepada murid-murid kita gitu kan. Nah, terkait hal-hal seperti itu, bagaimana cara kita menyikapinya ketika ada yang berbicara seperti itu? Karake apa saeutik geus asapang nyahona misalkan gitu ya. Jadi mohon tanggapannya saja untuk menyikapi kalimat-kalimat nyinyir seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Itu saja mungkin Pak Haji yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ingin menjawab. Jadi yang namanya nyinyiran itu merupakan hal yang tidak dipisahkan dari dakwah. Ketika Rasul berdakwah, oh jangan tanya, bukan nyinyiran lagi, bahkan ancaman. Kalau nyinyiran itu levelnya level 7 lah gitu, relatif rendah. Kalau Rasul bahkan sampai ke fisik. Bukan fisik dalam pengertian digebot, ditengel, ditendang. Sampai ancamannya mau dibunuh. Nah, jadi ketika kita menyampaikan satu dakwah, kemudian kita menyampaikan secara ikhlas, tidak serta-merta orang yang dinasihati, di mana kita mau share, mau berbagi, menerima dengan suka. Hanya mungkin begini ya, ada yang disebut dengan, di sebuah ayat berkata begini, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, melalui kelembutanmu. Maksudnya begini, salah satu kunci sukses Rasul itu adalah kelembutan.
hal yang mungkin kita menyampaikannya kurang tepat atau mungkin dia tersinggung, yang sepupuhnya ari dakwah itu pasti akan menyentuh orang lain kan, akan menyentuh orang lain. Hanya untuk Rasul sendiri sekelas Rasul yang harus kita miliki gitu ya, yang harus kita miliki. Anugerah Rasul terbesar itu diantaranya adalah kelembutan, layin adalah kelembutan. Andai saja bukan karena rahmat Allah, yaitu bersikap lemah lembut, lamfaddu min haulik. Orang itu akan lari. Jadi mungkin ketika kita menyampaikan bagaimana kita meminimalisir, tidak seperti menggurui, tapi melalui obrolan yang ringan, bahkan justru bebenangan gitu. Maaf, saya mengajak orang-orang yang tukang ojek pangkalan sholat berjamaah agak susah. Tapi ketika ada tokoh ojeknya, saya ajak atau babaturan jung supaya sholat berjamaah, ada goan puatan centang tu datang, atau ku sholat berjamaah. Kalau saya mengajak ternyata tidak berhasil. Tapi ketika ada tukang ojek ke kantongnya ngajak, justru dia berhasil. Oh mungkin dengan cara dia gitu, dengan sentuhan dia seperti menganggap betul-betul kawan, relatif berhasil. Jadi pesan pendek saya begini Kang, tidak harus putus asa. Kan ari palabadi sengserikan atau tadi dinyinyirin mah, lah lo baru dapat satu ayat saja sudah belagu Ustad. Itu mah memang apa itulah itu mah harus menjadi apa ya? Harus menjadi pembiasaan untuk menerima hal seperti itu. Itu harus kita terima dengan ikhlas saja. Tapi di satu sisi kita juga harus dengan niat ikhlas, bagaimana kawan kita ini diajak untuk lebih baik bersama diri kita sendiri. Ibda bin nafsik, dimulai dengan diri kita, dan insya Allah saya yakin kawan-kawan kita ini kan orang-orang cerdas, orang-orang memiliki karakter positif. Saya yakin ketika kita memulai bersama-sama akan lebih baik lah. Kepercayaan masyarakat ke SMA 5, Masya Allah dari pendaftarannya kan begitu membeludak ya. Tinggal bagaimana kita memulai dengan diri kita sendiri. Seperti itu Ustaz. Jadi pelebah naon tadi disikapi seperti itu mah, itu hal dinyinyirin, itu hal yang lumrah di dalam dakwah. Seperti itu. Tong sarwana we panginten gitu apanya. Ya, gitulah. Tong sarwana. Yap. Tambahan punten Pak Roni. Untuk kita pada orang itu dalam surat An-Nahl, karena kita berdakwah itu dalam surat An-Nahl ayat 125 di situ dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ambil ud'u, serulah, ajaklah, ila sabila, kepada jalan kebenaran, rabbika, kepada Tuhanmu, bil hikmah, yaitu dengan hikmah. Hikmah di sini yaitu dengan bijaksana, dengan lembah lembut, dengan perkataan lain, dengan tidak memaksa, wa mau'izoh, dengan kasih pengajaran, ahsan, yaitu dengan yang paling baik, wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka billati hiya ahsan. Apabila berdebat dengan cara apapun, maka kita harus ahsan, harus lebih baik. Nah gitu, jadi kita dalam berdakwah, dalam mengajak itu mungkin ada tata cara. Jadi tata caranya ada yang dengan tegas, ada yang dengan kelembutan, mungkin dengan beberapa aspek. Jadi kita jangan sampai berdakwah dengan cara memaksa gitu. Yang penting watawasow bil haq, watawasow bis sabr, itu aja intinya. Terima kasih. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Ustaz. Matur nuwun Pak Ustaz Andika. Mangga kanu sejenak. Yang lainnya ada yang mau bertanya, tidak kita batasi ya. Mungkin itu Pak Aris ada yang bertanya Pak Ahmad. Oh, yang resen siapa? Yang mangga Pak Ahmad. Ini baru naras. Halo, Pak Ahmad. Gangguan. Mangga
Enggak, silahkan yang lainnya. Ada lagi? Nunggu Pak Ahmad. Pak Agung, mana Pak Agung? Pak Dery, pada ayah nu ditaroskeun. Kita batasi sampai jam berapa? Jam 9 ya. Nah, Pak Ahmad ada? Enggak, Bapak? Ya, belum itu sepertinya ya. Masih ada kendala di Pak Ahmad. Nah. Ya, sedikit tambahan juga dari saya mungkin. Tadi ya bersangkutan apa? Dengan nyinyir ya korona ya. Kulil haqqo walau kana murun. Katakanlah hal yang paling benar, yang benar gitu. Walaupun pahit gitu kan. Dalam arti bukan kita sok tahu, tapi kebenaran yang kita kemukakan gitu. Terkait dengan orang tersinggung atau tidak, bukan berarti kita bodoh amat, tidak ya. Tetap harus mengutamakan adab juga tadi kan ya, yang disinggung sama Pak Andika gitu. Adabnya ada. Nah, bahkan yang sering menjadi perdebatan dan masalah di lapangan itu adalah cara menyampaikan, yang termasuk adabnya itu gitu. Ya, dalam agama pun tidak ada yang namanya pemaksaan gitu kan. Itu bahasa pemaksaan berarti kan ada yang harus kita pelajari daripada caranya. Mau itu hasanah katanya tadi, berarti mencontohkan dengan hal-hal yang baik, dengan cara-cara yang baik gitu kan, dengan cara yang lain. Kalau Pak Haji Cucu tadi menjelaskannya dengan cara yang lain itu yang lembut gitu. Itu masuk kepada bagaimana cara kita, kecerdasan kita untuk berkomunikasi mungkin ya. Nah, di situ dituntut hal yang seperti itu, sehingga agama ini tidak disalahartikan, apalagi dikambing hitamkan. Oh, ternyata keras loh. Misalnya tadi saya bahas bahas tentang waris ya. Rata-rata orang nggak mau gitu kan. Kok anak perempuan, anak laki-laki dibeda-bedakan gitu. Nah, ini penyampaiannya harus harus memang pelan-pelan gitu. Ketika orang berbicara hak, oh saya anaknya juga sama, walaupun perempuan gitu kan, secara egoisme gitu kan, secara egonya itu pasti ada. Nah, kita menyampaikan menyampaikan ajaran itu tidak boleh bertabrakan dengan si emosi tersebut. Orang itu emosi, kita pakai emosi, atau misalnya tadi nyinyir, kita balik nyinyir gitu. Mau sampai ke mana kumaha gitu kan, mau itu hasanahnya di mana, itu tidak akan ketemu. Ada yang lain? Alhamdulillah, turun Pak Ustadz. Sedikit menambahkan ya, memang dalam Al-Quran itu ini kita ngomong sebagai guru ya. Guru itu ketika kita mengatakan sesuatu kepada murid ya, ucapan itu kan di dalam Al-Quran sendiri bermacam-macam. Ada yang disebut dengan kaulan karima, kaulan layyina, kaulan ma'rufa, kaulan sakila. Begitu banyak istilah-istilah. Itu memiliki karakteristik tersendiri. Hanya mungkin ya, salah satu hal yang harus kita contoh dari Al-Quran ya. Maaf, dibanding lejeng urang baheula, barudak urang ayeuna untuk menjadi baik itu lebih susah. Kenapa? Karena tantangan untuk mengkolnya kan begitu tinggi. Waktu kita
seusia SMA kita tidak mengenal HP, kita tidak mengenal internet. Untuk ingin tahu itu, ingin tahu ini kan aksesnya tidak mudah seperti sekarang. Mengakses neraka yang paling dalam dan mengakses surga relatif mudah anak sekarang itu. Nah, kemudian dari karakteristik anak sendiri jauh kita bisa melihat kelunturan tata krama di setiap sekolah. Saya amati subhanallah wa ta'ala sekarang ini semakin longgar dan semakin memudar. Dulu waktu kita sekolah, ketika guru kita pergi keluar, pecinya ditaruh di meja, kita tidak berani macam-macam. Seolah-olah peci guru di atas meja dia itu mewakili hadirnya guru itu. Tapi kan anak sekarang nggak seperti itu. Guru anak kita begitu tanpa merasa risih gitu untuk duduk di meja guru sendiri. Berarti kesopanan di setiap anak, di setiap sekolah sudah semakin luntur. Nah, kadang kita kan suka emosi gitunya. Aduh, nempo barudak anu pikir heuleun gitu ya. Nah, dibanding dengan anak zaman dahulu, sebenarnya anak zaman dahulu lebih ngaco lagi. Kan suka ada bilang begini, budak ayeuna mah sebeleun purunyus. Sebenarnya anak zaman dahulu lebih purunyus lagi. Ari Firaun eta anak zaman iraha. Firaun kan anak zaman baheula eta, anak zaman baheula. Abu Jahal nyapanya. Purunyusnya lebih ngaco lagi. Sampai mengaku Tuhan. Nah, ini ada konsep di dalam Al-Qur'an ya kan. Sabelegugna Fir'aun, belegugna Fir'aun, matanghulna Fir'aun. Allah menyuruh kepada Musa untuk tetap berkata lemah lembut. Kita bisa melihat di salah satu ayatnya. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Izhaba, pergilah kau Musa. Itu kan alifnya alif tasniyah ya. Menunjukkan kepada dua. Pergilah kau Musa dan Harun ila Fir'aun. Kepada Fir'aun. Innahu togo. Dia itu orang yang sangat keterlaluan. Yaitu tadi, dibanding ejeng belegugna budak urang ayeuna, itu tidak seberapa dibanding dengan belegugnya Fir'aun. Tapi Allah menyuruh kepada Musa dan kepada Harun pergi menemui Musa, faqula lahu qawlan layyina, dan berkatalah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, qawlan layyina, dengan penuh lemah lembut. Eta teh ka Fir'aun. Nah, meureunnan komo meureunannya ka burudak urang anu karakter belegugna hanya 1% lah dari Fir'aun ya kan. Nah, salah satu yang harus dikembangkan kelemah lembutan menghadapi anak-anak kita. Bener sakabung loba pisebeleun nya. Nah, seperti budak semester teu asup sakali-kali acan. Bagaimanapun Fir'aun eta mah apa? Bagaimanapun kita harus tetap mengedepankan lemah lembut, ulah nepi ka bahasa-bahasa yang tidak elok, yang kasar keluar. Nah, itu salah satu metodologi Tuhan yang Allah sampaikan dan Allah contohkan melalui figur Musa dan Harun, dan objeknya adalah Fir'aun itu. Ya bagaimanapun Al-Quran begitu banyak mengcover permasalahan hidup, termasuk dalam psikologi tentu saja. Kembali kepada moderator, sudah jam 20.51 nih ya. Mohon aya 9 menit lagi ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, bahkan mungkin tambahan pun nggak apa-apa, kita sharing mungkin ya. Ini forumnya kita bersama. Yang raisen lagi. Okay. Kalaupun memang sudah tidak ada, bisa tutup saja Ustadz.
Pak Kepala sepertinya ada halangan ya. Pak Egi, Pak Kepala nggak ada. Ada, apa ada? Oh, Bapak. Pangapunten. Oh, Gibran. Abdi Ayo ada. kita Mohon beli ayat tambahan Bapak, mangga apa gitu. Nantos Mohon. Mangga sakedap teh nya. Mohon bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya walin wassalatu wassalamu alaihi washabihi ajmain. Aturkan nuhun Ustaz yang telah memberikan pencerahan ya begitu ya. Para wakasek, Ibu Bapak guru hebat yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini begitu bermanfaat sekali bagi kita semua ilmu yang dari Pak Ustadz, baik Pak Ustadz Cucu, Pak Ustadz Andika, Pak Ustadz Aris dan sebagainya. Ini semuanya adalah bekal kita ya, bukan saja di dunia tapi mungkin bekal di akhirat kelak nanti ya. Amin. Ada beberapa hal yang mungkin Bapak ingin sampaikan. Yang pertama kaitan dengan telah selesainya proses pembelajaran tahun pelajaran 2023-2024 dan kita menyongsong tahun pelajaran 2024-2025. Semoga semua yang sudah kita berikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita menjadikan amal baik bagi kita dan barokah bagi kita semua ya. Karena Bapak tidak bisa memberikan selamat hari berlibur ya, karena tidak ada libur bagi ASN P3K ya begitu ya. Mungkin bagi Ibu Bapak dan ASN yang masih bisa berlibur, apalagi bagi panitia nih Pak Roni dan kawan-kawan ya. Tetap semangat ya Pak Ron ya, kita nggak dikasih libur ya, mangga lah begitu ya. Pak Isman sing enggal damang ya, karena Pak Isman sedang sakit dan keluarga besar SMA Negeri 5 semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada Ibu Bapak mengingatkan saja sampai malam ini masih ada 3 tadi Bapak lihat yang kimobnya belum pulangnya ya. Mohon tadi sudah Bapak kirim ke Padang gitu ya, tapi Bapak mengingatkan masih ada 3 orang tadi ya, mudah-mudahan sekarang sudah semuanya. Karena itulah apa ya Pak Ustadz ya, nafkah kita di sana ya gitu ya, jangan sampai kimob kita terlewatkan. Inilah salah satu ibadah kita juga ya, karena mungkin bagian dari ketaatan kita ya, terhadap pemerintahan yang mengayomi kita semua ya begitu. Mungkin itu saja Pak Egi, hatur nuhun dan selamat malam untuk semuanya. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun ke Bapak Kepala panginten. Masih ada 5 menit Pak Egi ya. Mau diselesaikan apa dituntaskan? Oh iya, udah ada suaranya ya. Ada Raisan, masih ada waktu. Enggak Bapak. Nah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya? Terima kasih atas waktunya. Khususnya terima kasih pada Ustadz Cucu yang memberikan berbagai materi khususnya tentang bagaimana Al-Quran dalam pembelajaran dan pada saat kita mengajar. Pada saat khususnya pribadi gitu, pada saat mengajar kadang-kadang suka menyempilkan atau menyampaikan beberapa hal tentang Al-Quran itu, tentang agama yang hubungannya dengan Al-Quran lah. Hanya memang kelemahan secara pribadi itu kadang lupa pada saat sampaikan itu hadis apa yang harus ini, karena memang tidak terkuasai. Nah, contohnya salah satu tadi tentang ya abasa lah. Pada saat anak makan, ternyata menyanyiakan makanan tersebut kan itu bagian dari salah satunya tadi ya, bagaimana kita menatap makanan itu. Tapi karena kita kurang pemahamannya, kurang ilmunya, maka pada saat menyampaikan itu kita hanya
ini kan jangan menyiapkan makanan, mungkin makanan itu akan menangis gitu ya. Padahal secara ininya ada dalam Quran di surat Abasa tersebut. Secara pendalamannya kan tadi udah jelas banyak hal. Terus dalam penyampaian misalnya awal pelajaran itu kan saya selalu mengingatkan untuk mensyukuri berbagai nikmat yang diberikan Allah SWT. Salah satunya adalah tentang sehat pada saat kita itu. Salah satu untuk sehat itu bagaimana syukurnya adalah salah satunya dengan berolahraga. Kadang-kadang penguatnya itu yang mungkin anak itu kadang kurang tertarik lah. Atau mungkin kadang-kadang ada anak yang juga mau tadi seperti Pak Roni, memangnya guru agama menapa bateh padahal mah guru penjauka. Padahal secara ini ingin menyampaikan hal tersebut, hanya memang dalam penguatan atau pemahaman Al-Quran saya itu secara ini masih banyak kekurangan, jadi susah untuk menyambungkan secara detail tentang dalam Al-Qurannya. Mungkin itu Pak Su yang ingin sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mempelajari tentang itu sehingga pada saat pembelajaran juga kita apa yang diharapkan oleh Pak Cucu itu bisa tersampaikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara umum, ikhwan sekalian, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abdu, la yu'rafu fil Islam, di dalam Islam itu tidak dikenal as-sanaiyah, dikotomi bainal Quran, baina ulumi diniyah, antara ilmu agama wa ulumil ilmiah, dan ilmu-ilmu umum. Justru kita harus terus mengkolaborasi. Jadi ujung-ujungnya apa? Anak ketika mendapatkan ilmu, misalnya tentang kimia, tentang fisika, tentang biologi, yang Anda pelajari itu sebenarnya adalah ilmu Allah dan sumbernya di dalam Al-Quran. Nah, jadi anak secara tidak langsung, guru juga secara tidak langsung diciptakan, dikondisikan menjadi orang-orang yang baik di hadapan Rasul itu. Jadi intinya saya berharap siapapun di antara kita, mau guru agama, mau guru kimia, mau guru fisika, mau guru geografi, semuanya berpeluang untuk menjadi pengajar Al-Quran, dan itu adalah manusia yang terbaik itu. Tinggal bagaimana kita mencari sumber ayatnya aja. Jadi kalau dulu ada istilah terintegrasi, jadi berarti kewajiban kita adalah mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran yang sedemikian syumul itu dengan materi ajar. Tidak, nilainya mungkin tidak di depan Kimob ya, tidak di depan TRK, tapi di depan Rasul lah gitu. Kita punya satu kepedulian bahwa kita ini adalah orang yang sudah menyampaikan inti sebagian kecil daripada ajaran Al-Quran itu. Kembali kepada Pak Egi, Egi sudah jam 21 sepertinya. Oh, Pak Aris ya. Ya, cekapnya Pak Ahmad pengenternya jawabannya. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 21 atau jam 9 malam. Mungkin kita sepakati saja ya. Kita selesaikan dulu sampai di sini. Tema pada malam ini membumikan Al-Quran, mudah-mudahan membawa banyak manfaat, banyak perubahan untuk kita, mengingat Al-Quran adalah lautan ilmu yang tanpa batas, butuh konsistensi dan semangat juga yang tanpa batas gitu untuk mengarungi, bahkan untuk mengimplementasikannya, termasuk kepada pembelajaran kita, keseharian kita di sekolah. Terima kasih kepada semuanya atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira, biasa Bu Mira ya ini. Kulan. Bu Mira mendengar nggak? Ya. Iya tadi teh.